Ya, kumaha Damang? Apa kabar? Sehat, Pak. Masih Puji Tuhan. cager, puji Haleluya. Tuhan. Ya, Terima terima kasih kasih buat Pak Pendeta Kang sudah Asep. mengizinkan ya. Ya, terima kasih ya sudah Ya, hadir sudah pada malam hari ya, ini siap. dan mau berbagi dengan kami pada malam Ya, hari ini. ya, Saya akan sedikit berdialog dengan Anda ya, untuk supaya banyak teman-teman yang menyaksikan acara ini paling tidak mereka bisa dikuatkan, mereka bisa mengalami sukacita, mereka bisa diberkati, ataupun ada ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang benar, atau mungkin orang-orang yang sedang di persimpangan, yang sedang bertanya-tanya, siapa sih Tuhan yang sesungguhnya? Siapa ya, sih Tuhan yang baik, Tuhan yang menyelamatkan? Nah, lewat apa yang Anda bisa bagikan, itu kita berdoa supaya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, ya, saya mungkin mau mulai dari pertanyaan seperti ini, Mas Asep. ya, Pak. Mas Asep bisa diceritakan dulu nih, dulu Ya. di dalam iman sebelumnya Anda kan dari Islam ya Pak ya? Islam, Muslim. Ya, Ya, oke. Nah, Anda bisa ceritakan dulu ini dari latar belakang keluarga, terus bagaimana pendidikan Anda di dalam keagamaan. Anda diajarkan seperti apa waktu itu? Silakan, Kang Asep, gimana? Shalom, selamat malam semua, Pak Pendeta. Perkenalkan nama saya Asep Kurnia. Saya eh, biografi saya dari Muslim, saya Islam. Saya mulai TK, SD, SMP sampai SMA pun saya sebagai Islam. Saya sampai kerja pun masih Islam, Muslim. Terus saya ngaji. Kebetulan ibu saya seorang haji, bapak saya haji. Kebetulan bapak saya haji, ibu saya haji. Saya juga pernah umroh. Umroh pada saat itu saya dapat hadiah dari salah satu online. Itu saya umroh, pergi umroh pada saat itu tahun 2020, 2019 saya umroh. Saya dapat hadiah umroh. Dari kecil saya dididik sebagai Muslim, sebagai Islam. Saya ngaji, saya sholat, saya puasa, saya sedekah, terus saya mengerjakan apa yang diperintahkan dari agama saya yang lalu. Saya taat dengan agama saya. Uh, saya juga pernah menjadi marbot di salah satu masjid di daerah Tangerang. Susah juga Marbot, aktif. marbot itu apa, Kang Asep? Marbot itu apa? Kalau, Mungkin banyak orang yang belum tahu. ya, jadi kebetulan saya aktif di pemuda remaja Islam Masjid, Pak. Gitu kan, Oh saya gitu. jadi pada saat itu saya masuk dalam organisasi pemuda remaja Islam. Nah, itu saya bidangnya di kebersihan, gitu kan. Jadi saya Hmm. bersih-bersih masjid, terus ngepel, nyapu, pokoknya intinya saya bagian marbot. Misalnya kalau Jumat itu bagian saya gelar sajadah, gelar karpet. Sebelum Hmm. sholat Jumat tuh saya aktif gitu kan, Ya, ngepel ya. kan dibersihin dulu. Terus saya juga kalau tiap bulan suci Ramadan saya aktif Hmm. tadarus pembacaan kitab suci Al-Quran gitu kan. Saya Ya. aktif. Nah, nah itu saya dididik dari mulai lahir sampai sekarang ini ya Muslim Islam gitu. Ya. Jadi apa apa yang terdidik dibina sama orang tua saya, ya itulah yang saya jalanin gitu kan. Hmm. Bapak saya haji, ibu saya haji, cuman kebetulan bapak saya tahun 96 sudah meninggal 96. Jadi Oh.
Saya bimbingannya dari sekarang dari ngikut orang tua, dari ibu gitu. Hmm. Sampai anak saya pun satu-satunya itu saya yang didik secara Islam. Saya yang kadang-kadang kalau malam saya ngajak ngaji apa gitu. Saya Hmm. gitu, Pak Pendeta. Itu aja Ya, terus yang eh, bagaimana doktrin yang diterima pada waktu itu kalau istilahnya diaplikasikan ke dalam di dalam pergaulan? Misalnya kalau dengan orang Kristen harus bagaimana? Apa yang Kang Asep waktu itu terima dari didikan-didikan ustadz atau mungkin guru-guru agama? Apa yang dipahami waktu itu? kalau waktu didikan saya di Islam itu ya misalnya kalau wudhu gitu kan kita kalau wudhu itu kan kalau kita bersentuhan dengan jamaah lain itu kan nggak boleh Hmm. jadi harus diulang kalau kita bersentuhan kita ngulang. Maksudnya kita bukan bersentuhan dengan kalau laki melaki sih nggak apa-apa gitu kan tapi kalau bukan Hmm. muhrimnya katanya nggak boleh gitu kan jadi Hmm. saya berapa waktu itu pernah ya namanya kita masjid satu itu kan satu apa satu pintu ya bersentuhan kan jadi wudhu lagi gitu kan gitu akhirnya Hmm. ya sholat saya sempat ketinggal karena saya harus berapa kali wudhu kan gitu. Nah terus Iya. yang kedua masalah makanan gitu kan itu banyak banyak makanan yang dipantang gitu kan di Muslim itu banyak yang dipantang katanya dengan alasan haram diharamkan sedangkan Hmm. sedangkan saya di sini malah malah disediakan gitu. Hmm. Gitu. Jadi saya udah mulai cinta damai banget hati saya karena Tuhan Yesus. Saya diberkati, saya dapat mujizat gitu kan. Kalau ini loh yang sebenarnya gitu. Hmm. Kalau kalau dalam berinteraksi dengan non non Muslim seperti apa? Kalau sekarang saya banyak dihujat, Pak. Hmm. Kalau sekarang Bukan, saya bukan maksud saya waktu masih di agama sebelumnya, kalau uh, misalnya berinteraksi dengan non-Muslim dari misalnya agama-agama lain, bagaimana? Apa diperbolehkan atau tidak? Mungkin kalau Kang Asep ya, bisa ceritakan. kalau dulu waktu saya masih di Muslim, kita bergaul dengan non Muslim itu nggak apa-apa, nggak ada larangan nggak apa-apa, nggak Oh apa-apa, gitu. nggak apa-apa nggak ada larangan. Kita Hmm. bergaul dengan di luar dari Muslim kita nggak ada larangan apa, cuman setiap apa namanya setiap kalau misalnya ada Natal gitu, ada Natal, kita nggak boleh Hmm. nyebutin nyebutin Selamat Natal, Selamat Happy Christmas nggak boleh. Kenapa, Kang Asep? Ya katanya sih dosa, dosa apa apa Hmm. gitu saya dosa gitu saya waktu itu pernah saya sama teman sekolah gitu kan bilang selamat Natal ya gitu kan malah teman saya malah bilang lu nggak boleh kayak gitu ke haram nggak ngapain lu nyebut-nyebut apa namanya ngucapin kayak gitu lu ini banget lu kan gitu kan jadi malah yang ada timbul keributan gitu nggak boleh Pak Hmm. kita di Muslim nggak boleh nyebut-nyebut sebut Oh. Natal tuh nggak boleh tapi waktu itu dirangkum kalau kita mau nyebut Natal cuman Happy New Year aja Happy New Oh. Year tahun baru gitu kan. Kalau tahun baru kita boleh, tapi sebenarnya saya pada saat itu saya bilang Happy Christmas and Happy New Year kan. Cuman Hmm. itu saya langsung kepala saya dikeplak gitu. Ngapain lu katanya pakai Happy Christmas itu kan. Udah Hmm. kalau tahun baru aja. Nggak boleh kita di Muslim nggak boleh bilang ucapan selamat Natal atau apa nggak boleh gitu. Tahun baru boleh. Gitu. Oh, Tapi kenapa? Hukumnya haram apa bagaimana, haram, Mas? haram, haram. Oh. Hukumnya haram. Kalau Gitu. tahun baru tidak ada larangan begitu? Kalau tahun baru nggak ada larangan malah malah dia bilang tahun baru aja ngapain pakai Happy Christmas kayak itu aja lu gitu kan. Saya putus Hmm. alasannya apa lu nggak boleh kan gue yang ngucapin bukan lu
tapi haram saya kata gitu. Ya udah makanya karena Hmm. saya takut, ya saya ngikutin aja karena saya takut Hmm. gitu Pak. Ya, ya. Mm. Oke, oke, oke. Terus dengan kegiatan-kegiatan nih syariatnya berarti Kang Asep ini termasuk orang yang taat ya? Ya, saya taat Iya, iya, sama, iya. ya itu yang tadi saya bilang. Jadi ya karena background saya Muslim, terus ya hablu minallah hablu minanas gitu. Jadi saya harus Hmm. harus kepada Allah, ya saya juga harus ke manusia. Hmm. Iya, 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 iya. Hmm. Oke, terus Kang Asep bisa ceritakan kenapa sampai Kang Asep bisa mengenal Tuhan Yesus, apalagi sampai terima Tuhan Yesus. Bagaimana itu jalan ceritanya? Ya Pak, jadi ceritanya 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu saya sudah menjiwai, jiwa saya sudah dapat kasih sayang dari Tuhan Yesus. Itu saya awalnya dari YouTube. Saya Hmm. sering lihat di renungan-renungan tentang Kristen, gitu Hmm. kan. Nah, di situ banyak kebenaran-kebenaran, Pak, gitu kan. Saya lihat Hmm. itu di YouTube itu di apa di YouTube, di Facebook itu setiap jam 12 itu saya sering sampai pagi gitu, Pak ya. Hmm. Dari mulai jam 12 sampai pagi itu saya sering melihat renungan-renungan tentang Kristen. Ternyata di situ lebih banyak kebenaran. Nah, di Jam situ 12 jam 12 malam begitu lihatnya? iya, karena saya harus ngumpet-ngumpet Pak pada saat itu. Gitu. Jadi Oh. jadi saya nungguin orang tua saya tidur, nungguin kakak saya tidur gitu kan, nunggu nunggu adik-adik tidur gitu. Jadi kesempatan saya malam gitu kan. Kesempatannya malam. Iya, karena saya harus mencuri waktu. Karena pada saat itu kan saya masih sifatnya masih ngumpet-ngumpet, belum kayak sekarang ini kan saya udah berani terus terang Hmm. gitu kan. Nah, itu 2 tahun yang lalu saya tiap malam begitu terus Pak. Saya ngeliat streaming gitu kan, melihat Hmm. renungan tentang Kristen, puji Tuhan, saya dapat kasih sayang, akhirnya saya dapat mujizat gitu kan. Nah, Nah, ajaran apa yang paling berkesan sama Kang Asep sehingga Kang Asep menjadi semakin sering menyaksikan tayangan-tayangan YouTube? Ajaran-ajaran apa yang bagi Kang Asep ini sesuatu yang istilahnya menyentuh hati? ya Kira-kira seperti apa ajarannya? satu, satu Pak, satu tentang Hmm. kesabaran, tentang kesabaran. Kesabaran. Ya, Hmm. selama ini di ajaran saya pada saat itu kan, ya mungkin level kesabarannya mungkin anu lah gitu ya, kurang lah gitu. Tapi kalau di Kristen ini saya lebih sabar, gitu kan. Satu tentang Hmm. kesabaran. Kedua, Iya, iya. gitu kan, itu tentang perilaku mereka, gitu kan. Kalau di Hmm. mereka itu, yang tadi Bapak bilang kalau udah dihajar ya kita balik hajar. Tapi kalau saya sekarang selama selama apa ngeliat di YouTube gitu kan, kenal renung-renungan, itu memang nggak boleh kita balas kejahatan, kita balas lagi dengan kejahatan, memang nggak boleh gitu. Justru Hmm. harus dibalas dengan kebaikan. Itulah yang bikin motivasi saya ya harus harus mengenal Tuhan, Tuhan Yesus lebih dekat Hmm. lagi gitu kan. Makanya Iya. dulu sifatnya saya masih ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang saya yakin bahwa saya Asep Kurnia, inilah saya. Karena saya udah dapat kasih sayang Hmm. dari Tuhan Yesus. Saya akan di siapa kapanpun saya akan dibela sama Tuhan Yesus. Gitu. Amin. Amin. Jadi Gitu. Kang Asep melihat bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan lewat acara di YouTube dan juga tayangan-tayangan seperti itu membuat Kang Asep semakin yakin bahwa Yakin, yakin. ajaran kekristenan atau ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran kebenaran, seperti itu? Betul, Pak. Betul. Nah, setelah itu Hmm. saya udah mulai berani cerita-cerita ke temen Iya, jaga. Saya kebetulan background saya security satpam di iya. salah satu komplek di Tangerang. Itu saya udah berani berani cerita, Hmm. lu nggak boleh begini, gitu kan. Ini Hmm. kekerasan, ini namanya lu dendam. Kalau lu Hmm. kalau lu tahu tentang gimana Tuhan Yesus mengajarkan kita pada Hmm. hamba-hambanya, nggak mungkin akan seperti ini. Itu saya malah dipukul Pak, gitu kan. Lu Oh, jangan ceramah, dipukul. iya katanya lu ngapain cerita-cerita tentang
Tuhan lu yang telanjang-telanjang itu, Tuhan lu kagak bener gitu kan. Akhirnya dulu saya waktu itu masih motivasi emosi saya masih tinggi gitu kan. Saya malah pet sama orang itu, lu sekarang gini aja, lu ribut aja lah. Kalau lu nyinggung-nyinggung tentang Tuhan gua, kalau lu nyinggung-nyinggung masalah Kristen, lu mendingan perang aja mau sekalian. Pada saat itu saya masih mencari jati diri saya sebagai hamba Tuhan Yesus, karena saya belum dapat berkat, belum dapat pembaptisan itu gitu kan. Akhirnya uh, akhirnya saya setelah paham gitu kan, terus saya kenal hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan gitu kan, terus saya juga kenal firman, beberapa firman saya dapat ajaran tentang firman gitu kan. Kejahatan nggak boleh dibalas dengan kejahatan gitu kan. Akhirnya saya tambah kuat iman saya kalau saya Yesus Kristus itulah yang bagi saya kebenaran ada di Yesus Kristus gitu Pak. Satu. Terus yang kedua, puji Tuhan, saya dapat kalau di Islam itu bilangnya hidayah. Mukjizat saya nggak ngerti gitu Pak ya. Saya nggak ngerti apa itu hidayah, apa mukjizat saya nggak ngerti. Pada satu malam itu saya dapat mimpi. Saya dapat mimpi dalam tidur saya itu dalam kamar saya terang benderang. Puji Tuhan, saya nggak berbicara bohong, gitu kan. Itu dalam mimpi saya terang benderang. Di sana dalam mimpinya itu dia bilang Assalamualaikum wa Isa al apa gitu ya. Itu saya lupa itu waktu itu Isa al Kudus apa gitu, dia bilang gitu. Tapi karena saya pada saat itu masih seorang Muslim gitu kan, walaupun jiwa saya udah Yesus Kristus gitu kan, tapi saya masih bisa masih bisa jawab gitu. Saya jawabnya bukan Waalaikumsalam, saya jawabnya Waalaikumsalam, keselamatan buat diri saya gitu kan. Nah, karena apa? Karena saya bingung nih, orang kok jawabnya ngasih salamnya kok Assalamualaikum wa Isa apa gitu kan gitu. Nah, itu dalam mimpi saya itu dia banyak ngasih saya firman, ngasih saya itu, dia bilang kelak suatu saat nanti ya kamu akan dibantu oleh kaumku. Dia bilang suatu saat nanti kamu akan dibantu oleh kaumku, dan di akhir zaman nanti akulah yang akan menunjukmu di jalan kebenaran melalui aku ke Bapa nanti di sana gitu. Nah, akhirnya karena dalam mimpi-mimpi itulah saya semakin kuat, semakin motivasi saya semakin nggak ada suaranya. Gitu, semakin kuat, akhirnya saya semakin kuat kalau saya ini setelah saya dapat mimpi-mimpi itu gitu kan. Itu saya nanya sama teman saya kan, nanya sama teman saya. Sebenarnya waktu pas pagi saya jaga, saya nanya, ini sebenarnya mimpi saya, Wan, ini semalam gue ngimpinya gini. Itu sebenarnya mimpi gue ngimpi apa gitu kan? Saya bilang kalau memang gue gila judi, gitu kan, mungkin ini mimpi gue udah gue pasangin karena kebetulan saya bukan penjudi, gitu kan? Saya bukan penjudi, saya juga bukan peminum. Gitu kan, saya juga ngerokok juga baru belakangan ini sekarang udah berhenti total karena setelah saya tahu firman Tuhan saya udah berhenti ngerokok gitu kan. Tadi saya perokok Pak gitu kan. Gitu, saya perokok gitu. Sekarang saya udah, puji Tuhan, udah mau hampir seminggu ini saya menjalani proses pemberhentian ngerokok ya, walaupun masih ngumpet sebatang dua batang gitu kan. Saya masih ngerokok gitu, tapi nanti Tuhan Yesus akan memberikan saya petunjuk, saya akan berhenti gitu, habis selesai gitu kan, gitu karena memang firman-nya seperti itu gitu. Nah, itu saya cerita sama teman saya. Ini sebenarnya gue itu semalam mimpi apa? Kalau gue ini seorang penjudi, mungkin mimpi gue yang semalam gue pasangin ke togel, apa ke pakong, apa gitu kan. Saya bilang. Terus dia bilang, teman saya tuh si Wawan bilang, lu ngimpinya ngimpi gila. Tuh ngimpinya ngimpi orang stres. Sekarang lu lihat di TV. Di TV itu banyak orang dapat wahyu. Orang
ngaku nabi, orang ngaku Tuhan, orang ngaku ini, orang ngaku ini. Sekarang lu lagi temen gua, gitu kan? Sekarang lu dapat mimpi kayak gitu. Terus saya bilang, ini kan gua nanya, itu mimpi gua mimpi apa, gitu kan? Akhirnya kita saling adu mulut terjalin dah bentrok fisik sampai saya pukul dia, kena giginya, sampai saya kena bacok. Saya kena bacok, kena jidat, kena 12 jahitan, gitu kan. Di dalam ada 6 jahitan, di luar ada 6 jahitan, jadi 12, gitu kan. Gitu. Saya bilang, sampai saya bilang, oh jadi gini Islam cara ngajarin lo, itu kan pakai kekerasan. Saya bilang gitu kan. Kalau di tempat gua nggak ada yang namanya kekerasan, gitu. Tapi karena lu udah nyinggung masalah itu, ya terpaksa deh gua balas lu, kata saya gitu. Saya bilang gitu sama dia. Nah, akhirnya ya terjadilah adu pukul kan, sama teman saya gitu. Tapi setelah saya udah kemari-kemari udah enggak, udah nggak pernah itu lagi. Udah apa namanya? Tingkat kesabaran saya udah ya puji Tuhan udah bener-bener orang mau bilang apa, saya dibilang murtad karena saya murid paling taat. Saya bilang gitu kan. Saya dibilang kafir. Saya bilang saya kaya karena firman, makanya saya dikafir. Saya dibilang murtad karena saya murid paling taat. Saya bilang karena apa? Itu bimbingan dari Tuhan Yesus. Itu berkat Tuhan Yesus saya bisa jadi kayak gini. Bukan karena paksaan. Ingat, saya masuk Kristen, saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dekat karena saya nggak ada orang paksaan. Saya secara pribadi, Asep Kurnia, puji Tuhan, ini loh. Saya yang sekarang. Bukan karena paksaan. Saya nggak ada satupun orang maksa saya untuk masuk Kristen atau mengenal lebih jauh tentang Yesus Kristus. Karena ini niat hati saya paling dalam. Inilah kebenaran yang saya dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Itu makanya yang lama ya saya tinggalkan gitu. Karena apa? Ya ada yang tahajud, ada yang kagak, ada yang lebaran duluan, ada yang lebaran belakangan. Kalau Yesus Kristus bilang tanggal 25 Natal, sampai kapanpun tanggal 25 nggak akan pernah berubah. Begitu Pak, makanya saya lebih yakin lebarannya udah mantap, tanggal 25 Desember itulah Natal kita. Itulah pendekatan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka besok bulan Desember, besok Januari, besok bisa Februari, nggak jelas. Gitu. Makanya iman saya lebih yakin, gitu, lebih yakin ini loh saya, gitu. Sampai istri saya meninggal, gitu kan, istri saya meninggal, saya tetap Yesus Kristus Tuhan saya, gitu. Amen. Sampai saya, harta saya, motor saya diambil sama keluarga saya dicoret dari kartu keluarga saya udah nggak ada warisan, handphone saya dibanting, baju saya dibakar-bakarin, celana saya dibakar, celana dalam saya dirobek-robek, sampai KTP saya, puji Tuhan di kecamatan masih ada orang yang membantu saya, sampai tidur pun tangan saya sampai kena penyakit kulit, karena saya udah nggak punya tempat tinggal, tidurnya saya udah kemana-mana, gitu. Udah tidur di toko, tapi saya tetap Tuhan Yesus Tuhan saya. Saya percaya malaikat akan ada di sekitar saya. Saya percaya kalau saya akan dibantu oleh para malaikat ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Inilah saya, Pak. Iya. Haleluya. Kang Asep, bisa dicerita sedikit nggak Kang Asep, itu tadi istrinya meninggal itu karena apa, Kang Asep? Apa yang menyebabkan istri meninggal? Jadi ceritanya gini Pak, waktu saya mau berangkat ketemu hamba Tuhan, itu saya sempat telepon ke istri saya. Kebetulan istri saya kan penyakitnya asma, gitu kan, asma. Saya sempat telepon, "Mah, saya berangkat, mau kemana ya? Mau ketemu Pak Pendeta." Itu kan.
ayah udah mantap. Kata istri saya, ayah udah mantap. Saya bilang, mantap mah, sampai kapanpun tetap tujuan ayah cuma satu, mencari kebenaran atas nama Tuhan Yesus. Gitu kan. Istri saya bilang, ayah kok lama-lama jadi tambah gila sih ya. Udah mulai nggak bener gitu kan. Mama kan lagi sakit gitu. Bukannya ngurusin mama, bukan ngurusin istri dulu. Ayah malah yang enggak gitu kan. Malah mau ketemu pendeta gitu kan. Karena jiwa saya udah panggilan Pak. Saya udah dipanggil sama Tuhan untuk untuk ketemu menghadap hamba Tuhan di daerah Ciledug gitu kan. Daerah Ciledug. Terus saya dapat firman, terus saya dapat kalau di Islam itu kan dapat ceramahan, dapat arahan gitu kan. Itu saya dapat arahan, dapat ceramah dari salah satu hamba Tuhan di daerah Ciledug. Nah, setelah sorenya tuh saya berangkat ke Karawaci gitu. Di salah satu apartemen di daerah Karawaci itu saya ketemu banyak hamba Tuhan, banyak ketemu orang-orang baik di sekitar saya yang bantu saya gitu kan. Terus saya di sana dibimbing, terus saya dibaptis, baptis. Waktu saya baptis tuh saya nggak ngomong sama istri saya nggak. Saya dibaptis setelah saya dibaptis di kolam renang, terus saya dikasih baju gitu, gitu kan. Saya nggak ngerti apa namanya bajunya, pokoknya kasih baju, terus saya dibaptis, terus saya di itu sama salah satu hamba Tuhan. Nah, setelah selesai baptis, itu saya masuk kamar mandi, saya ganti baju, gitu kan, ganti baju lagi saya. Itu saya sempat telepon, saya sempat telepon-teleponan istri saya. Saya bilang, mah, nih ayah udah dibaptis, berarti ayah sekarang udah puji Tuhan, udah ngikut apa kata Tuhan Yesus, udah bukan ngikut mama lagi, gitu kan. Karena apa? Karena hati saya, jiwa saya kan ikut Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Nah terus dia nggak banyak bicara, cuman bilang oh aja gitu, bilang oh aja, terus handphone saya ditutup, gitu kan, handphone saya ditutup. Nah tiba-tiba terus saya sempat makan gitu kan sama hamba Tuhan daerah Karawaci. Itu malamnya Pak jam 11 saya udah sampai rumah jam 11 itu saya dapat kabar istri saya meninggal. Dari anak saya ngomong, satunya ya, mama udah gak ada. Mama udah gak ada. Mama udah meninggal. Yang bunuh ayah. Saya bilang, kok yang bunuh ayah? Iya. Penyebabnya katanya ayah. Kasih kabarnya kayak gitu. Gitu kan. Saya bilang, gak bisa kak. Kan ayah udah bilang sama mama kalau ayah tuh sekarang udah nggak bukan dulu lagi. Ayah mau cari kebenaran. Tuh kan. Ayah mau cari jalan yang benar. Sampai di mana kebenaran ini loh kebenaran yang dapat sekarang gitu kan. Akhirnya apa, akhirnya saudara-saudara pun tahu gitu kan kalau saya udah dibaptis, saya udah puji Tuhan, udah apa gimana Tuhan Yesus kan, saya udah sekarang udah menjadi hamba beliau gitu kan. Akhirnya saya udah mulai dimusuhin sama saudaranya kan, sama saudaranya di sana di daerah Serpong, daerah Legok. Akhirnya ya udahlah, kata saya mau gimana lagi, saya juga ada waktu itu sempat saya punya kebimbangan kan, bimbangan udah mulai kok sampai sampai apa sampai segitunya kan, baru saya malah dituduh gara-gara saya dia bisa meninggal gitu. Nah terus pada suatu malam saya datang ke sana gitu kan, saya datang ke sana kan. Kalau di tempat kami itu kalau malam pertama itu kan ada tahlilan tuh, jadi tahlilan pertama malam itu saya bilang ya udah kan ntar malam saya datang ke sono gitu kan. Ntar saya datang
Terus saya datang ke sana mau ikut tahlilan kan. Ternyata setelah sampai sana sambutannya malah nggak bagus gitu kan. Sambutan malah nggak bagus. Saya malah diubur-ubur, Pak. Saya diubur-ubur sama saudara-saudaranya. Saya malah malah diancungin golok segala macam gitu kan. Ini golok. Saya malah diubur-ubur. Saya lari ke sawah pada saat itu kan. Sampai motor saya tinggal. Saya selari-larinya lewat sawah gitu, lewat matang sawah gitu. Akhirnya saya selamat sampai ke ujung jalan sana. Ya Bu, karena puji Tuhan saya dibantu oleh para malaikat Tuhan. Saya dapat bimbingan dari Yesus Kristus dan saya selamat gitu kan. Sampai di ujung jalan. Sampai sepatu saya jebol yang kiri. Sampai waktu itu saya ikut di salat ministry sampai saya pakai sepatu itu gitu kan. Sepatu jebol. Ya terus tapi saya tetap semangat, nggak bukan malah tambah putus asa gitu. Saya tambah semangat karena saya dapat ajaran dari Yesus Kristus. Ini loh jalan kebenaranmu. Ini loh saya sekarang saya malah tambah yakin dan saya tambah percaya kebenaran itu ternyata dari hati nurani, bukan karena paksaan, gitu kan? Itu karena apa yang saya dapat sekarang ini dari hati nurani saya, tidak ada satupun orang yang mengerayu saya dengan iming-iming ini, iming-iming itu. Karena saya tulus dan ikhlas. Tuhan, puji Tuhan, saya dibantu sampai sekarang. Itu Pak. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Terus bagaimana ini kelanjutannya, respon dari keluarga-keluarga yang lain setelah Kang Asep menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus? Apa yang mereka respon? Dari keluarga seperti apa? Dari teman-teman seperti apa? Terus dari yang lain-lain seperti apa responnya? Kalau respon dari pihak keluarga ya saya udah dibenci Pak. Saya dibenci, apa yang saya punya semuanya nggak ada. Dari mulai kendaraan, handphone dibanting, kartu keluarga saya dicoret, daftar warisan nggak ada. Saya udah diharamkan, Baju dibakar semua, celana dibakar, motor diambil, STNK disita, KTP pernah mau dipotek, dipatahin. Karena apa? Karena lu percuma sekarang punya KTP, karena di situ lu Islam. Sekarang lu bukan Islam, percuma lu punya KTP, mendingan lu nggak punya KTP. Kalau lu bangga dengan agama, lu minta sama Tuhan. Kata saya, iya, saya nanti akan bilang itu. Nah, di situ saya udah dibenci tuh, saya udah diharamkan, Pak. Di keluarga saya udah diharamkan. Cuman satu orang yang sama sampai sekarang saya masih dilindungi, Pak. Yaitu ibu saya. Siapa? Ibu saya masih melindungi saya. Iya. Ibu saya masih melindungi saya. Kalau dulu saya nggak boleh pulang, gitu kan? Saya nggak boleh pulang. Baru sekarang aja nih, untuk berapa hari ini saya boleh pulang. Tapi untuk tidur aja, untuk mandi aja pulang. Tapi selebihnya nggak ada, gitu kan? Kalau lu mau makan, nggak ada, gitu kan? Minta sama Tuhan lu, gitu kan? Nah, karena saya dibantu para malaikat di kiri kanan depan belakang saya, dibantu Tuhan Yesus, saya yakin, gitu kan? Saya yakin, saya akan dibantu, gitu kan? Gitu. Karena apa? Ibu saya bilang, yang namanya anak, ya tetap anak, nggak ada bekasnya, tetap anak, gitu kan? Karena lu gue lahirin dari rahim gue, lu tetap anak gue. Walaupun lu anak gue. Boleh tahu nggak Kang Asep, kenapa mereka sampai membenci kayak begitu, Kang Asep? Ya karena awalnya kan saya
ya sholat gitu kan, menjalani semua perintah perintah agama gitu kan, puasa, terus saya itu apa macam-macam yang diajarkan gitu kan, nah itu saya jalani gitu. Tapi karena saya bertentangan dengan mereka, saya udah mulai dibenci, dianggapnya saya seorang pengkhianat gitu kan, padahal saya bukan Hmm. pengkhianat, saya mau cari jalan kebenaran. Sekarang lah jalan kebenaran yang ditunjukkan Tuhan Yesus, inilah saya yang kebenaran yang akan menuju ke akhir zaman, nanti saya akan bantu kamu Hmm. gitu. Saya dibenci Pak, semua dari mulai tetangga, saudara, saya dibenci. Hmm. Dan sampai saya 1 bulan yang lalu sempat ya berhenti itu dari kerjaan. Sampai ganti nomor handphone, gitu kan. Sempat lagi itu dipinjemin sama salah satu hamba Tuhan. Ya, akhirnya ketahuan juga handphone itu itu boleh dipinjemin, ya kebanting lagi. Ya udah, makanya saya sempat ngomong sama hamba Tuhan. Saya bilang, Mas, handphonemu dibanting sama kakakku. Saya bilang gitu. Ya udah, nggak apa-apa, saya itu kan nggak apa-apa, nanti Tuhan ganti. Itu Pak. Jadi Kang Asep di tempat pekerjaan pun diberhentiin gitu, di PHK. Kalau diberhentiin sih sebenarnya enggak gitu kan. Kalau Oh. untuk enggak. Cuman saya sering diledek, sering dibully, sering dikata-katain, murtad lah, sering dikatain inilah, jadi sering ada benturan, sering apa Hmm. gitu kan, sering bentrok. Jadi apapun yang saya lakukan itu mereka lapor ke pengurus komplek, jadi seolah-olah tuh saya yang salah gitu. Oh. Padahal saya nggak pernah punya kesalahan gitu. Ini masalah keimanan saya. Jadi mereka selalu nyari gara-gara tentang keimanan saya. Saya dilaporin yang enggak ke pengurus. Sampai hampir tiap Hmm. hari saya dipanggil Bu RT, Bu Haji, sampai saya dipanggil sama Pak Haji gitu kan. Kenapa sih harus asap lagi gitu kan. Akhirnya ya karena saya dididik untuk sabar, ya saya harus sabar. Ya inilah keputusan saya, mendingan saya berhenti aja gitu kan dari pekerjaan saya. Hmm. Pada saya harus punya kekerasan, terus saya timbul Hmm. benturan, kan saya bilang kalau dipuji Tuhan, kalau di firman Tuhan nggak ada yang seperti itu. Makanya lebih baik kalau orang ditampar kiri, kasih pipi kanan. Kalau kamu dipukul matamu, pukul lagi nih, kasih lagi matamu. Makanya pada saat itu saya diludahin, saya ditimpuk gitu kan, saya ditimpuk gitu. Saya sempat ditimpukin, saya bilang, lu nimpuk gua, saya bilang gitu kan. Berarti sekarang lu anggap aja lu lagi umroh. Saya bilang gitu, ngelontar-ngelontar nggak jelas apa saya bilang gitu kan, nyambit-nyambitin apa tahu lu, saya bilang gitu. Jadi saya malah bikin dia emosi, makanya saya dipanggil sama pengurus gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah, BRT kalau memang semua gara-gara saya, lebih saya mengundurkan diri aja, mungkin ini jalan terbaik buat saya bilang gitu Pak. Iya, iya. Ya. Kalau buat diberhentiin sih saya sebenarnya belum diberhentiin, cuman ya itu karena dari teman-teman saya sendiri yang selalu mempermasalahkan keimanan saya. Jadi Hmm. seolah-olah tuh saya yang dianggap salah gitu. Gitu ya. Iya, padahal aslinya saya orangnya pendiam, nggak banyak nggak banyak bicara gitu kan. Ya waktunya tugas ya tugas gitu kan. Cuman mereka Terus nggak senang gitu. terus kalau anak bagaimana Kang Asep? Anak responnya anak bagaimana kepada orang tuanya, kepada Kang Asep? Ya kalau anak sih dulu dulu waktu belum ngerti gitu kan, sempet sempet benci sama saya karena apa? Karena saudara-saudaranya kan, dari saudara-saudara ibunya maupun saudara-saudara saya kan, mereka sering konsultasi kan gitu kan, sempat membenci saya gitu kan, sempat benci Hmm. saya gitu. Tapi lambat laun lambat laun setelah saya komunikasi sama dia gitu kan, ya dia Hmm. lunak juga Pak gitu. Dia lunak. Dulu sih sempat ini juga sama saya, sempat lempar sapu juga sama saya waktu pertama-tama itu, saya sempat dilempar sapu gitu kan. Tapi lambat laun saya tempuin terus, saya puji Tuhan gitu kan, Tuhan Yesus mendampingi saya, para malaikat mendampingi saya, akhirnya lunak juga anak saya, ya termasuk ibu saya itu
gitu. Iya ya, luar biasa ya. Nah, selama Kang Asep sudah percaya Tuhan Yesus, mungkin bisa diceritakan mujizat apa yang dialami? Baik Pak, jadi kalau untuk mujizat Pak, sekarang saya itu punya kelebihan Pak, gitu kan. Iya. Saya punya kelebihan indigo. Oh. Saya punya kelebihan indigo, saya bisa ngelihat yang halus-halus, maksudnya dalam artian ya apa setan gitu ya, gitu kan. Kalau di tempat kami kan bilangnya kayak kuntilanak kayak apa gitu kan, saya indigo gitu kan. Nah, jadi kalau ngelihat background saya tuh dulu ya bukannya ini sih, jadi saya tuh dulunya buntingnya mak saya nih dulu buntingnya bunting kebo. Bilang ini kalau orang Betawi bilang bunting kebo aja. Jadi saya punya kelebihannya di situ gitu kan. Jadi saya punya indera keenam, indigo gitu kan. Jadi apa yang saya lihat ya bentuknya sih memang bentuk orang, tapi orang lain nggak bisa ngeliat, cuman saya bisa ngeliat gitu kan. Itu mukjizatnya ya. Tapi setelah saya dapat doa gitu kan, kemarin saya dapat doa dari salah satu hamba Tuhan di daerah Kebayoran Lama, itu mujizat saya tuh semua apa yang saya bisa hilang gitu Pak. Jadi Oh, hilang saya dengan sendirinya ya? malamnya pernah saya coba gitu kan. Jadi waktu saya ibadah pertama di salah satu gereja di Kebayoran Lama itu, pada saat itu kita bikin kuis. Jadi salah satu gereja itu mengadakan apa gitu. Nah itu saya kuis gitu kan ya. Itu ketebak semua sama saya Pak, karena saya dapat bisikan. Gitu. Itu semua tebakan yang dari gereja itu gitu kan mengadakan kuis gitu kan. Itu karena Ya. saya punya pada satu indigo saya belum, karena saya belum dapat doa gitu kan. Itu indigo saya berperan di situ. Saya dapat bisikan selalu di orang nanya selalu jawabannya ini benar. Orang nanya ini jawaban ini ternyata benar. Padahal pada saat itu saya ibadah pertama, saya juga belum kenal itu pendetanya siapa, ulang tahunnya lahir itu gereja kapan, saya nggak tahu karena ya bisikan itu. Nah, saya dapat bisikan. Tapi setelah saya dapat doa dari salah satu pendeta hamba Tuhan, itu sampai saya nangis mengeluarkan air mata gitu kan. Saya yakin Tuhan Yesus akan di hati saya, itu kan saya akan dibantu. Itu malamnya sempat saya coba lagi, ternyata ya nggak bisa, hilang Pak indigo saya itu. Oh, jadi nyata ya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup membebaskan Kang Asep dari kuasa-kuasa kegelapan ya, Iya, dari kuasa-kuasa iblis. iya satu. Terus masalah makanan juga Pak, yang tadi diharamkan sekarang halal buat saya, itu mujizat saya Pak. Oh, ya 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 ya. Jadi Orang artinya, sana, ya, orang sana bilang oh ini haram, ini haram. Tapi setelah saya dapat doa, kok biasa aja makan itu, enak aja, enak aja gitu. ya Karena ya itu ya. mujizat kan, jadi udah nggak ada apalah haram gitu kan. Tayul Hmm. haram-haram kata saya, gitu kan. Siapapun yang lihat YouTube saya hari ini tayul, bohong, gitu kan. Semua halal. Tuhan Yesus akan membantu kita. Itulah mujizat yang saya dapat hari ini, Pak. Ya 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 ya. Oke, Iya, mungkin. terus yang ketiga mujizatnya, Pak, itu kan di mana saya berada selalu ada yang bantu, selalu ada yang tolong. Iya, itu kan dari hamba-hamba Tuhan saya merasa diri saya sekarang merasa damai. Berkat Tuhan Yesus, saya dapat ketenangan secara batiniah, lahiriah, batin saya tenang, damai, cinta. Siapapun orangnya saya cintai karena Tuhan Yesus di hati saya. Dialah yang akan menyelamatkan saya. Berkat petunjuk Yesus Yesus Kristus lah. Hati saya mulai damai, Pak. Tadinya saya ya bimbang juga, Pak, gitu kan. Ini saya mau kemana gitu. Karena saya dapat bimbingan terus. Bimbingan, saya belajar Alkitab apa segala macam. Iya Gitu. iya iya. Luar biasa. Ya, Pak. Bagaimana Tuhan Yesus hadir dan mengubahkan kehidupannya Kang Asep ya. Amin. Iya. Mungkin Kang Asep bisa kasih masukan sedikit buat orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kira-kira pesan apa yang Kang Asep bisa sampaikan supaya mereka jangan sampai menjadi lemah imannya, apalagi meninggalkan Tuhan.
Iya. Mungkin kasih pesan sedikit kepada teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus. Iya, buat rekan-rekan seiman, saya Asep Kurnia, itu kan lebih percaya dan yakin Tuhan Yesus bersama kita. Haleluya. Amin. Gitu. Dan perteguh akan kita percaya Tuhan Yesus bersama kita sampai akhir zaman nanti. Gitu Amin. kan? Karena ini bukan dibuat-buat. Tuhan Yesus bersama kita, hati kita secara lahiriah, secara batiniah. Inilah kita. Karena di samping kita, di depan kita, di belakang kita, dikelilingi para malaikat, atas utusan Tuhan Yesus bersama kita. Hati kita tenang, hati kita damai. Perkuat iman kita, teguh dengan iman kita. Siapa kita? Kita jalan yang lurus, di jalan kebenaran. Inilah Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mungkin kepada yang non Kristen yang belum percaya Tuhan Yesus, Kang Asep, mungkin Kang Asep bisa sampaikan 1-2 kata bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Silakan Kang Asep. Ya, buat rekan-rekan di sana, saudara-saudara saya non Muslim, saudara-saudara yang merasa dirinya Muslim, buka mata hatimu, buka mata batinmu. Di jalan Tuhan, di jalan kebenaran. Suatu saat nanti dirimu akan menyesal. Inilah jalan kebenaran. Menuju surga. Melalui jalan Bapa. Itu kan? Bertobatlah. Mulai hari ini, detik ini, kalian bertobat. Ikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena sesuai janji Tuhan Yesus, akulah nanti yang akan membantumu di akhir ke surga nanti. Ya, ingat buat para Muslim, Islam, kita satu tujuan menuju surga. Siapa orang yang akan membantu kita di sana? Kalau Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Amin. Oke, baik, Kang Asep. Terima kasih atas kesaksiannya yang luar biasa, dan kita berdoa supaya kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bagi orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, dan juga bagi orang-orang yang sedang di persimpangan, yang sedang mencari kebenaran, yang sedang mungkin sedang bingung dengan siapa Tuhan yang benar, atau orang-orang yang sedang gelisah. Ya, kita berdoa dengan kesaksian ini kiranya mereka bisa diterangi, tercerahkan, dan mereka bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar. Terima kasih Kang Asep. Doa kami buat Kang Asep tetap maju terus, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak pikul salib, ya, artinya memang mengikuti Tuhan Yesus itu tidak mudah, tapi Tuhan Yesus berkata di dalam Matius bahwa orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya dialah yang akan diselamatkan, ya. Tetap setia Kang Asep, ya. Doa kami buat Anda, dan juga bagi teman-teman yang sedang ada di dalam link ini, doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus sumber kehidupan, sumber kasih karunia memberkati kita semua. Kita berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua.